Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Eka Supiandi. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian demam tifoid di Indonesia. Nah, apa itu demam tifoid? Jadi, teman-teman, demam tifoid itu infeksi penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, bakteri ini biasanya masuk ke tubuh lewat makanan atau minuman yang udah terkontaminasi kotoran manusia gitu. Kedengarannya tuh emang jorok banget, tapi ini emang yang sering terjadi gitu, emang kenyataannya kayak gitu. Nah, penularannya itu disebut jalur fekal oral, dari kotoran ke tangan terus ke mulut lewat makanan. Nah, biar kebayang seberapa parahnya nih, di sini aku punya data kasus dari WHO tahun 2023. Ada sekitar 21 juta kasus tifoid di dunia tiap tahun dan lebih dari 220.000 orang meninggal karenanya. Nah, sedangkan di Indonesia, menurut Kementerian Kesehatan, sekitar 1,6% penduduk pernah terinfeksi tifus atau tifoid. Nah, artinya dari 100 orang itu bisa ada 1 atau 2 orang yang udah pernah kena tifoid, jadi cukup tinggi banget. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih penyakit ini tuh masih aja banyak kasusnya? Nah, menurut penelitian dari Universitas Lampung tahun 2025, ada beberapa faktor utama yang bikin si demam tifoid ini gampang nyerang masyarakat di Indonesia. Yang pertama itu sanitasi lingkungan yang buruk. Nah, banyak daerah yang masih kesulitan akses air bersih, pembuangan sampah nggak teratur, dan masih ada yang buang air sembarangan. Kondisi kayak gini tuh bikin si bakteri Salmonella typhi itu betah berkembang. Kemudian yang kedua, kebersihan diri atau personal hygiene yang kurang. Nah, masih banyak orang yang makan tanpa cuci tangan, terus kukunya kotor, atau alat makannya yang nggak dicuci bersih. Nah, padahal itu kebiasaan-kebiasaan kecil yang harusnya bisa kita ubah gitu. Jadi, agar si penyakit itu nggak muncul. Nah, kemudian yang ketiga ini kebiasaan jajan di luar rumah. Nah, siapa sih yang nggak suka jajan di pinggir jalan gitu? Tapi sayangnya banyak tempat jajanan yang kurang higienis, air cuciannya piring kotor, terus lalat berterbangan, atau makanannya yang kena debu jalanan. Kemudian yang terakhir ini ada riwayat tifus sebelumnya atau riwayat penyakit tifoid sebelumnya. Nah, orang yang pernah kena demam tifoid ini nggak sembuh total, jadi bisa jadi pembawa bakteri. Nah, mereka tuh nggak sakit lagi, tapi bisa menularkan ke orang lain lewat kotorannya gitu. Nah, gimana sih caranya kita tahu kalau kita itu terkena demam tifoid? Nah, biasanya gejalanya itu munculnya itu pelan-pelan. Nah, awalnya demam yang gak turun-turun lebih dari seminggu. Kemudian terus nyeri kepala, mual, muntah, badan lemes, kemudian nafsu makan juga menurun. Nah, kalau gejalanya udah kayak gitu, jangan ditunda-tunda buat langsung periksa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Nah, kemudian ini tuh bagian paling penting. Nah, gimana sih cara mencegah biar kita tuh nggak terkena demam tifoid? Nah, yang pertama itu biasain cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air besar. Nah, jangan malas karena itu tuh cara paling efektif buat mencegah penyebaran bakteri agar nggak terkena demam tifoid. Kemudian yang kedua itu minum air yang udah dimasak matang gitu, jangan setengah matang, dan hindari air mentah. Kemudian air kotor tuh bisa jadi tempat hidupnya bakteri gitu. Ada juga air yang terlihat bersih, tapi kalau nggak dimasak ya tetap aja gitu bakterinya bisa masih hidup di sana. Kemudian yang ketiga, hindari jajan sembarangan. Nah, kalau mau beli makan, pilih tempat yang bersih atau terjaga kebersihannya. Kemudian yang keempat, gunakan jamban sehat dan buang sampah di tempatnya. Jangan biarkan lingkungan jadi kotor karena bisa mengundang lalat atau penyakit. Kemudian yang terakhir, vaksin tifoid. Nah, vaksin ini bisa jadi pelindung ekstra terutama buat
kalian yang tinggal di daerah padat penduduk atau sering makan di luar gitu atau lingkungannya yang kotor. Jadi kesimpulannya tuh tifus atau demam tifoid itu bukan penyakit sepele. Kalau nggak dicegah bisa berujung fatal. Nah, tapi kabar baiknya semua bisa dicegah dengan langkah sederhana, mulai dari jaga kebersihan diri dan lingkungan. Karena pada dasarnya semua penyakit juga bisa banget gitu menyerang tubuh kita kalau kitanya acuh dan nggak kurang peduli terhadap kesehatan atau kebersihan diri kita sendiri gitu. Nah, jadi mulailah dari hal-hal kecil seperti rajin cuci tangan, jaga kebersihan makanan, terus minum air yang matang, dan jaga lingkungan sekitar tetap bersih. Karena dari kebiasaan kecil, kita tuh bisa ada lahir perubahan yang besar buat kesehatan kita. Jadi sekian video dari saya. Mohon maaf jika kurang menarik dan banyak kesalahan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.